Listeners, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertanda ke kantor DPP Partai Demokrat. Berkunjung pada hari Rabu, Surya Paloh beserta rombongan langsung disambut AHY setibanya di kantor DPP Partai Demokrat. AHY langsung menghampiri kendaraan rombongan dan langsung memayungi Surya Paloh. Pasalnya, kedatangan rombongan DPP Partai Nasdem disambut hujan. Surya Paloh pun menyalami sejumlah pejabat teras Demokrat. Di antaranya Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Rifki Harsha, Wakil Ketua Umum Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Setelah itu kedua pimpinan partai berjalan perlahan memasuki kantor DPP Partai Demokrat untuk mengadakan pertemuan dan pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Untuk membahas terkait dengan pertemuan Surya Paloh dan juga AHY, saat ini saya sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategic Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Mas Umam. Selamat pagi Mbak Eva. Salam sehat. Terima kasih Mbak. Baik, Mas Umam, bagaimana nih Anda melihat pertemuan balasan ya? Ini tapi gesturnya berbeda, biasanya AHY yang datang ke Nasdem Tower, tapi kali ini Surya Paloh yang datang ke yang lebih junior begitu ya, AHY. Apa yang Anda baca dari pertemuan ini? Ya, pertemuan antara Pak Surya Paloh dan juga Ketua Umum Demokrat AHY tampaknya akan berpeluang memicu percepatan puncak deklarasi koalisi perubahan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemarin sejumlah fungsionaris partai menyatakan diharapkan akan dilakukan deklarasi sebelum Ramadan dan kemudian di saat yang sama langkah itu juga tampaknya gayung bersambut dengan rencana dari misalnya PKS yang dikabarkan hari ini atau besok akan melakukan deklarasi untuk pencapresan Anies Baswedan misalnya. Nah kemudian jika proses negosiasi di antara Nasdem, Demokrat dan PKS sudah selesai, maka langkah strategi selanjutnya yang barangkali bisa disegerakan adalah pembentukan sekretariat bersama atau sektor koalisi perubahan. Setidaknya itu penting untuk mengefektifkan tugas-tugas koordinasi dalam rangka pemanasan mesin politik koalisi ke depan. Dan di saat yang sama, Mbak Eva, ini juga harus menjadi wake up call bagi teman-teman di koalisi yang lain, jangan sampai kemudian ketinggalan. Karena kalau misal kemudian deklarasi dilakukan lebih cepat, berpotensi menjadi snowball effect, dan snowball effect itu kemudian menjadi alat yang cukup efektif untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal, terutama mereka yang berasal dari kategori swing voters dan juga undecided voters. Kira-kira demikian, Mbak Eva. Iya, jadi Anda membaca ini bisa mempercepat ya deklarasi bersama dan juga pembentukan sekber. Lebih cepat dari yang dibicarakan sebelumnya Ramadan, tetapi bisa dibaca bahwa akan waktu lebih cepat itu kapan? Prediksi Anda, Mas Umam? Lebih cepat itu setidaknya bisa kita baca sebagai sebuah gesture, penyatuan visi dan juga mempertegas arah ke depannya ya. Setidaknya kalau misal kita cermati dari di antara sekian banyak koalisi, mulai dari koalisi perubahan, KID, kemudian koalisi Indonesia, kebangkitan Indonesia Raya, termasuk di internal PDIP sendiri, masih ada kegalauan yang cukup serius untuk menentukan nama-nama yang siap dicapreskan atau yang akan diusung menjadi capres. Namun di saat yang sama di koalisi perubahan sendiri tampaknya sudah selesai dengan pencapresan itu sendiri, di mana nama Anies Baswedan dianggap sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk diusung menjadi capres. Nah, itu bisa menjadi political capital yang cukup memadai. Setidaknya kemudian pembahasan dalam proses negosiasi, dalam proses kompromi di antara partai-partai pengusung bukan lagi pada titik itu, tetapi sudah melangkah lebih jauh. Adapun kemudian yang terpenting dalam proses koalisi itu akadnya, Mbak Eva. Adapun resepsinya, nah itu soal lain itu. Itu saya pikir bisa kemudian nanti diskusikan lebih lanjut. Tetapi kalau misal memang akadnya sudah selesai, klausul utama yang dibahas sudah final, capres, syukur-syukur cawapres sudah ditetapkan, plus portofolio pemerintahan dan visi besar yang akan diusung seperti apa, karena itu akan menentukan seberapa efektif mesin politik
di Pilpres 2024, saya pikir resepsi tinggal menunggu waktu saja. Resepsi tinggal menunggu waktu, akad soal capres sudah selesai, tapi soal cawapres, analisis Anda sudah selesai atau belum nih? Nah, itu ada yang cukup menarik gitu. Salah satu nama dari sekian banyak nama misalnya yang digadang-gadang untuk menjadi pendamping Anies Baswedan cukup beragam. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat sendiri, AHY, kemudian Gubernur Jawa Timur, Bu Hovifah, termasuk mantan Panglima TNI Pak Andika Perkasa. Tetapi kalau misal kita mencermati dari berbagai basis data survei lintas lembaga, memang hasil simulasi yang dilakukan, elektabilitas Anies Baswedan sendiri akan lebih memungkinkan untuk mencapai titik optimum elektabilitas ketika dia dipasangkan salah satunya dengan AHY. Nah, yang kemarin di pertemuan Pak Surya Paloh dengan AHY, ada pertanyaan cukup menarik itu dari salah satu wartawan, kalau tidak salah dari Kumparan ya, yang mengatakan, bertanya apakah seorang figur AHY di mata Pak Surya Paloh dianggap cukup layak atau tidak untuk menjadi pendamping Anies. Dan di luar dugaan, Pak Paloh mengatakan AHY adalah sosok yang lebih dari pantas. Nah, hal itu kemudian seolah kemudian menjadi penegas bahwa sebenarnya tidak ada resistensi atau hambatan misalnya pencapresan di lingkaran koalisi perubahan. Misalnya, terkait dengan tadi hasil simulasi dari berbagai nama, artinya menyandingkan Anies AHY adalah satu opsi yang barangkali bisa kemudian dipertimbangkan. Nah, selama ini memang alotnya Mbak Eva di proses negosiasi lebih pada konteks penentuan nama cawapres ya, dan juga skema kompensasi yang dinegosiasikan. Nah, jika penentuan cawapres memang sudah selesai, maka akad politik koalisi harusnya juga sudah selesai. Artinya proses finalisasi bisa dilakukan sehingga kemudian manuver ini berpeluang memicu juga nanti snowball effect yang bisa disosialisasikan dengan baik, lebih cepat, lebih baik dalam konteks ini, berkaca dari apa yang dilakukan oleh Partai Republikan di Pilpres 2016 di Amerika Serikat. Ternyata time is matter. Jadi kalau misal ada yang berusaha, kita lihat dulu kartu dari lawan, siapa capres-cawapres yang diusung. Ternyata tidak serta-merta hal itu kemudian menjadi faktor kunci penentu kemenangan. Kira-kira demikian. Mas Umam, AHY lebih dari pantas, ini mengutip statement dari Pak Surya ya. Indikatornya apa saja? Selain tadi Anda sampaikan dari hasil simulasi, salah satunya Anies dengan AHY itu paling tinggi. Kalau dilihat ya elektabilitasnya. Apalagi sebetulnya indikatornya dari AHY? Iya. Kalau kita cermati lebih detail, Mbak Iva, ya ini kalau merujuknya referensinya kepada statement Pak Surya Paloh kemarin ya, dia anak muda, masih muda, kemudian memiliki cara pandang yang bagus, kemudian juga ganteng dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kita cermati lebih detail dari aspek karakteristik dan juga aspek politik, memang ada sisi-sisi yang kemudian itu bisa menjadi harmonisasi karakter yang saling menguatkan antara Anies dengan AHY misalnya. Pertama misalnya Mbak Eva, dari aspek platform kepartaian, diakui atau tidak, belakangan memang Anies menghadapi sejumlah serangan di mana dia distigma sebagai representasi dari kekuatan Islam konservatif. Meskipun itu kemudian menjadi perdebatan tersendiri, karena tampaknya dia bukan konteks ideologis begitu, tapi kalkulasi pragmatis politik saja. Ketika kemudian diletakkan dengan bersanding dengan AHY, maka kemudian penilaian publik terhadap karakteristik tadi konservatisme itu menjadi kemudian bergeser ke tengah. Karena bagaimanapun juga kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis itu kemudian menjadi satu paket yang hampir selalu memenangkan pertarungan politik di Indonesia. Kemudian selain itu segmen anak muda Mbak Eva. Kita tahu ada lebih dari 50% 60%-an ya, pemilih. Mas? Iya, betul. Pemilih pemula dan juga generasi Z dan juga milenial ya, yang akan menjadi bagian dari DPT di 2024 mendatang.
Kalau kita cermati lebih detail, siapa yang kemudian akan lebih berpeluang mengonsolidasikan pemilih muda, salah satunya Anies AHY. Kemudian di sisi lain, the power of ibu-ibu, the power of emak-emak. Bagaimanapun juga sosok Anies AHY dianggap sebagai figur yang juga mungkin barangkali tampaknya kalau misal kita lakukan cross tabulasi dari data dari segmen perempuan itu banyak yang lari ke dia. Dan kita tidak boleh underestimate dengan kekuatan ibu-ibu. Karena mereka adalah the effective political endorser yang cukup efektif untuk memberikan pengaruh pada lingkup terkecil di lingkaran keluarga terdekatnya. Nah, oleh karena itu, kekuatan-kekuatan ini menjadi penting untuk dipertimbangkan, plus aspek ideologi, bagaimanapun juga AHY pemimpin muda, memiliki elektabilitas dan popularitas yang baik sebagai ketua umum di antara sekian banyak ketua umum partai politik. Dia juga dari militer, dari keluarga militer, dan memiliki setidaknya basis penguasaan pada lingkup wilayah Jawa Timur yang seringkali menjadi penentu dari pertarungan pilpres di hampir setiap pemilu. Oleh karena itu menjadi faktor-faktor kunci yang tampaknya juga perlu dipertimbangkan, sekaligus menjadi indikator bagaimana Anies harus menentukan siapa cawapres yang tepat ke depan. Ya, sudah ada statement juga dari Nasdem bahwa keputusan cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Tetapi jika ya, Mas Umam, Anies dan juga AHY nanti posisinya apakah PKS akan legowo, Mas Umam? Ya, kalau PKS sendiri tentu kita harus cermati ya. Tetapi bagaimanapun juga respon cepat PKS untuk menentukan dukungan kepada Anies Baswedan tepat 3 hari setelah sikap dari Demokrat yang begitu terbuka, tampaknya itu mengindikasikan ada chemistry, atau setidaknya kalau bukan chemistry, ada proses negosiasi yang sudah terbangun, rasa saling percaya, saling memahami, dan apakah kemudian memungkinkan menerima? Bisa jadi menerima, karena dilihat dari kalkulasi politik elektoral saja, Mbak Eva. Karena per hari ini memang belum ada misalnya representasi dari teman-teman PKS yang memiliki bekal elektoral yang cukup memadai sehingga kemudian bisa memboosting konsolidasi basis pemilih loyal bagi Anies jika dipasangkan dengan Anies. Misalnya Anies dengan Pak Aher, Anies dengan misalnya let's say Pak Ahmad Syaihu misalnya sebagai Presiden PKS, tidak sebesar misalnya akumulasi atau agregat elektoralnya jika dibandingkan dengan Anies dengan AHY. Nah, kalkulasi ini tentu akan membuat mereka untuk berhitung ulang. Yang terpenting itu apa? Potensi kemenangan yang lebih besar, karena itu akan menentukan bagaimana kemudian ritme dan juga arah koalisi ke depannya. Jika kemudian itu bisa dikomunikasikan dengan baik, harusnya resistensi itu bisa diantisipasi, Mbak Eva. Soal potensi kemenangan, lebih baik memilih yang ada di dalam koalisi atau di luar, seperti nama Kofifa dan juga Andika yang Anda sebut tadi, Mas Umam. Kalau merujuk pada statement Anies Baswedan sendiri, dari sekian banyak persyaratan yang kemudian bisa layak disebut atau ditentukan sebagai cawapres, maka salah satunya adalah bagaimana seorang figur cawapres itu memiliki kemampuan untuk menguatkan basis koalisi. Nah, itu kalau nggak salah di poin yang kedua itu. Kemudian belakangan ada tambahan soal chemistry, soal kemudian bisa membangun pemerintahan yang efektif dan sebagainya. Kalau nggak salah di poin 2. Artinya kalau misal itu diajukan oleh Anies, maka figur yang akan menjadi potensial cawapres bagi Anies adalah mereka yang punya hak veto, mereka yang punya pengaruh secara politik untuk menentukan apakah kemudian koalisi itu bisa berlayar, berjalan secara solid atau tidak. Nah, kalau misal kita melihat itu sebagai klausul utama, maka nama-nama Bu Hovifah yang barangkali diharapkan misalnya bisa menguatkan basis pemilih Nahdlatul Ulama dan sebagainya, menjadi agak problematik karena Bu Hovifah sendiri tidak memiliki mesin politik yang memadai, bukan representasi partai politik manapun. Nah, ini yang kemudian barangkali menjadi kompetitif
advantage bagi AHY untuk kemudian memainkan kartunya bahwa dia relatif bisa dianggap cukup relevan untuk mendampingi Anies dengan sejumlah klausul persyaratan yang sudah ditetapkan tadi. Jadi kita lihat perkembangannya, Mbak Eva. Kita lihat perkembangannya ya, tetapi kalau kita lihat ya, sebetulnya kan Anies sudah menguasai beberapa wilayah DKI Jakarta, Banten, dan wilayah lain ya, tetapi Jabar juga ya, tetapi untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Timur itu masih menjadi pekerjaan bagi Anies. Nah, mana yang paling menguntungkan nih, Khofifah atau AHY yang bisa menguatkan kelemahan Anies di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Mas Umar? Iya, memang sebenarnya perlu kerja keras dari semua pihak, bukan hanya dari capres dan cawapres, tetapi juga dari partai-partai politik pengusung, sekaligus dengan jaringan relawan yang sudah harus mulai dibentuk per hari ini. Nah, kalau misal kemudian pertanyaan Mbak Eva tadi, memang plus minus, Mbak. Karena barangkali kalau misal lokus pertarungannya di level Jawa Timur, betul memang Bu Khofifah barangkali memiliki akar yang cukup memadai. Karena bagaimanapun juga Bu Khofifah relatif lebih populer dibanding Caimin sendiri sebagai Ketua Umum PKB di lingkup Jawa Timur. Nah, kalau misal kita cek, Mbak, di wilayah Surabayaan, wilayah Arek, memang Caimin PKB relatif cukup kuat dalam konteks elektoral. Tetapi jika kita masuk ke wilayah Mataraman, plus daerah Tapal Kuda, wilayah Pasuruan, Jember, Situbondo, sampai kemudian ke Madura, memang tidak begitu kuat Caimin atau PKB, terutama Caimin ya, elektoral Caimin, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Nah, di dalam konteks ini, barangkali menjadi competitive advantage bagi Bu Khofifah. Tapi dengan catatan, Mbak, leverage elektoral Bu Khofifah tampaknya tidak tersebar secara merata di pulau-pulau yang lain, di provinsi-provinsi yang lain. Artinya apa? Nah, ini yang menjadi catatan. Yang menjadi penentu kemenangan tentu bukan hanya Jawa Timur, entitas Jawa Timur saja, tetapi sebaran dukungan secara merata, apakah misalnya kuat, relatif kuat di Jawa Timur juga bisa diterimakah di Indonesia Timur, atau bisa diterimakah di Sumatera Barat, di Aceh, di Sumatera Utara. Nah, itu yang kemudian harus dicek lebih detail. Baik. Nah, kalau misal kita lihat dari basis data, Bu Khofifah relatif kuat di Jawa Timur, tetapi kurang kuat di provinsi-provinsi yang lain. Nah, lagi-lagi, ini menjadi sebuah catatan dan juga perlu dianalisis lebih lanjut. Dengan mesin partai politik yang lebih tangible, AHY kemudian menunjukkan relevansinya untuk berkompetisi untuk menjadi cawapresnya Anies. Kalau misal memang itu dianggap sebagai sebuah competitive advantage. Nah, oleh karena itu, dari tim capres dan juga partai-partai pengusung harus berpikir keras, menghitung secara cermat, karena yang diinginkan tentu bukan soal menang di satu titik atau menang di dua titik, tetapi menang secara nasional dengan menunjukkan agregat elektoral yang lebih powerful dan lebih influential di kalangan pemilih di 2024 mendatang. Demikian, Mbak. Ya, ini harus dikalkulasi dan bukan hanya kerja capres, cawapres saja, tetapi kerja semua. Artinya sekber itu harus lebih cepat, lebih baik ya untuk memperjuangkan wilayah-wilayah yang masih lemah, Mas Umam. Kalau kata Pak JK dulu di 2009, lebih cepat, lebih baik. Baik, kita nantikan resepsinya ya. Satu lagi, Mas Umam, yang juga dibahas adalah soal isu-isu kebangsaan, termasuk soal sistem pemilu nih ya. Kalau Nasdem dan juga Demokrat itu sudah sepakat bersama dengan 6 partai politik lainnya, karena total ada 8 partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup. Nah, bagaimana Anda melihat komitmen atau kesolidan 8 partai politik yang mendukung sistem proporsional terbuka dan tegas menolak sistem proporsional tertutup? Ya, sistem proporsional terbuka tertutup ini betul-betul sangat terkait dengan moralitas berkonstitusi para elit politik di Indonesia. Dulu tahun 2021 semua partai politik di Senayan bersepakat untuk tidak mengubah mekanisme aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Oleh karena itu harusnya kemudian menjadi sebuah pakem untuk kemudian menjalankan persiapan pemilu 2024 mendatang.
Ya. Namun kemudian tentu ini menjadi sebuah ironi ketika kemudian ada sel kekuatan politik tertentu yang mencoba untuk bermain-main untuk mengatur ulang sistem kepemiluan itu, di mana kemudian ini tampaknya sudah disimulasikan, Mbak Eva, karena mereka sadar kalau menempuh perubahan itu dengan jalur legislasi, tampaknya akan sangat lama dan berliku dan akan ditolak oleh partai-partai politik di Senayan. Ya. Maka mereka tahu cara yang paling mudah dan efektif untuk mengubah sistem kepemiluan adalah dengan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itulah kenapa kemudian sel-sel kekuatan politik mereka dimunculkan dengan atas nama apapun untuk mengajukan judicial review. Nah, ini moralitas kita dalam berkonstitusi betul-betul diuji. Seharusnya MK yang kemudian akan menentukan keputusannya bisa betul-betul memahami spirit demokrasi, esensi dari apa yang menjadi pesan masyarakat untuk menghadirkan politik dan juga demokrasi yang lebih baik. Ya. Nah, terkait dengan sistem proporsional terbuka tertutup, saya ingin memberikan catatan, Mbak Eva. Kemarin saya sampaikan ada sejumlah paper cukup banyak gitu. Ditulis salah satunya oleh Alan Wall. Itu tentang open list representation terkait dengan sistem proporsional terbuka tertutup. Cukup detail kajiannya. The bad, the good, and the ugly. Nah, memang betul ada sejumlah catatan kelemahan dari sistem proporsional terbuka tertutup, tetapi, sistem proporsional terbuka, tetapi itu sendiri jauh lebih baik dibanding sistem proporsional tertutup itu sendiri. Karena apa? Karena bagaimanapun juga, kalau misal kita ikuti proses pembahasan dulu di tahun 2008, 2009, sistem proporsional terbuka adalah sebuah koreksi sekaligus upaya modernisasi dari kelemahan sistem proporsional tertutup. Karena sistem proporsional tertutup hanya memberikan ruang, celah, bagi hadirnya karakter partai politik yang sentralistik. Baik. Nah, oleh karena itu kemudian partai-partai politik menjadi begitu tertutup. Tertutup dalam arti tidak memberi ruang kepada kader para legislatornya untuk bisa mengoreksi roda kepemimpinan di dalam partainya. Dan kekuatan elit partai akan memiliki tangan besi yang begitu powerful. Akhirnya partai-partai politik kadernya itu menjadi pragmatis. Yang penting bagi mereka dekat dengan elit partai. Tidak perlu mengakar di masyarakat. Karena yang akan menentukan terpilih atau tidak adalah elit partai itu sendiri. Nah, di level ini, money politics yang mungkin barangkali saat ini tersebar di level masyarakat, kalau misal kembali ke sistem proporsional tertutup, akan tetap ada money politics di level masyarakat, tetapi di saat yang bersamaan, karakter politik transaksional di antara para elit-elit politik akan jauh lebih tidak terkontrol. Nah, inilah yang kemudian kekhawatiran tentang semakin menguatnya jaringan oligarki dan sebagainya menjadi relevan untuk kita antisipasi di situ. Saya pikir seperti itu, Mbak Eva. Jadi yang kemarin di pertemuan Dharma Wangsa ada 7 dari 9 partai, yang kabarnya 8 secara agregat bersepakat untuk tetap sistem proporsional terbuka. Sebaiknya tetap istiqomah. Tidak ada yang kemudian masuk angin karena udah di operasi atau digergaji oleh kekuatan politik tertentu. Emang ada indikasi masuk angin, Mas Umam? Sepertinya ada. Sepertinya ada. Bagaimanapun juga, kalau mencermati cuaca politik di Indonesia, at any time could be masuk angin itu. Nah, dengan segala negosiasi dan yang kemudian bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, yang terpenting partai-partai politik harus solid. Harus solid. Nah, kalau harus solid, ya. Betul, kalau misalnya itu bisa dilakukan, harusnya kemudian tidak merepotkan. Khawatirnya, Mbak Eva, ini kekhawatiran lebih lanjut, kalau sampai kemudian sistem itu diubah, kemudian yang repot itu bukan hanya penyelenggara pemilu, tetapi partai-partai politik yang ada. Nah, disinilah kemudian jangan sampai alasan perubahan sistem yang kemudian membuat orang, termasuk penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, menjadi kerepotan, kemudian menjadi alasan bagi mereka untuk memunculkan lagi narasi pentingnya penundaan pemilu 2024. Sebentar. Nah, itu yang kemudian harus kita antisipasi. Jangan sampai genderang itu ditabuh ke arah sana, karena kalau misal tidak,
ini adalah bagian dari bentuk dari abuse of power Baik, itu sendiri. Mas Umam. Begitu Mbak Eva? Ya, ini diksi mereka sudah Anda gunakan beberapa kali. Sebetulnya mereka yang Anda maksud siapa nih, Mas Umam? Dan siapa sebetulnya paling diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup? Ini pertanyaan Mbak Eva sangat menukik sekali. Ini varian aktornya cukup beragam, Mbak, dan masing-masing memiliki agenda kepentingan yang cukup variatif. Kalau misal dilihat dari aspek sistem proporsional terbuka, memang tampaknya teman-teman PDIP yang diuntungkan oleh perubahan sistem itu. Karena bagaimanapun juga sistem proporsional tertutup itu lebih cocok untuk sebuah partai politik yang memiliki karakter semacam demokrasi terpimpin, yang sebenarnya dalam tradisi teori itu sebenarnya lebih dekat dengan semi-autocratic system. Nah, hal itu kemudian akan lebih memungkinkan. Tetapi, bagusnya, PDIP melalui Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umumnya, tampaknya juga cukup disiplin di dalam konteks berkonstitusi dengan menyatakan tidak boleh ada penundaan pemilu. Artinya apa? Artinya ada elemen lain yang sedang bermain-main di luar dari kendali Bu Megawati Soekarno Putri yang tampaknya kita harus lebih cermat. Ini di layer mana? Kalau misal kemudian itu bergeraknya di layer eksekutif, maka kemudian kita harus cek di lingkaran mana. Kalau Pak Jokowi mengatakan tetap di Februari 2024, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam menyatakan tetap 14 Februari 2024. Tapi jika operasi politik itu masih tetap berjalan, tampaknya itu berada di lingkaran sekitar kekuasaan eksekutif, dan kita harus pilih satu persatu di mana kemudian vested interest yang kemudian menjalankan itu. Sejumlah asumsi nama sudah ada, tetapi tentu kita tidak bisa membuktikan secara faktual siapa yang bertanggung jawab di pergerakan itu, tetapi bau-baunya, indikasi pergerakannya bisa kita rasakan per hari ini. Kira-kira demikian, Mbak Eva. Baik, indikasinya kita bisa rasakan siapa sebetulnya cari untung dan cari panggung dari isu penundaan pemilu dan juga proporsional tertutup ya. Tetapi ya kita nantikan bagaimana dinamikanya, jangan sampai rakyat yang menjadi korban ya. Terima kasih. Ya. Mas Umam, masih Mbak Eva. Sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih Direktur Eksekutif for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategic Ahmad Khairul Umam sudah memberikan pencerahan bagi listeners Morning Traffic pada pagi hari ini. Salam sehat dan selamat beraktivitas ya Mas Umam. Masih Mbak Eva.